Saudari dan saudara yang terkasih, pasti kita sudah sering mendengar bahwa sekitar warisan terjadi ribut di dalam keluarga. Yang pertama-tama ialah ada kalanya orang tua tidak membuat surat warisan. Tahu-taunya meninggal dunia, kemudian anak-anaknya ribut. Siapa menjabat bagian ini, siapa bagian ini, siapa yang lebih besar, siapa lebih kecil, dan sudah ribut sampai mereka tidak mau kenal satu sama lain, sampai mereka bermusuhan satu sama lain, sampai mereka mencelakakan satu sama lain. Itu gara-gara apa? Gara-gara orang tua lupa atau merasa enteng saja tidak membuat surat warisan. Maka kalau boleh kutitip, jangan menunggu sampai terlambat. Demi damai di antara anak-anakmu, enaknya pada waktunya membuat surat warisan yang adil. Kadang-kadang juga terjadi orang membuat surat warisan, tetapi karena dia pilih kasih kepada seseorang, maka pembagian warisan itu tidak adil. Itu mengakibatkan bahwa orang-orang lain itu, kakak adiknya, iri hati. Dan iri hati adalah suatu penyakit yang luar biasa jahat. Iri hati menimbulkan suatu kejengkelan, suatu amarahnya yang dalam di hati kita. Konsekuensi adalah terjadi pembunuhan. Yakub sayang kepada anaknya Yusuf. Dan Yusuf itu lahir dari istrinya yang tadinya mandul, akhirnya mendapat. Sayang kepada dia, dimanja, diberi jubah yang bagus. Kalau pilih kasih, kalau tidak bijaksana sebagai orang tua, bisa menimbulkan kakak-kakaknya, adiknya menjadi iri hati. Dan kalau iri hati sudah masuk dalam hati manusia, terjadi malapetaka. Yusuf menjadi korban. Untung masih ada penyelamat, kakak-kakaknya beberapa yang menyelamatkan jangan sampai dia dibunuh, dijual ke Mesir. Tapi bagaimanapun juga kejahatan-kejahatan manusia, Allah itu selalu mencari jalan keluar. Bagaimana melalui kendati kejahatan-kejahatan manusia, Allah itu bisa mencapai tujuannya. Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijadikan raja muda, untuk kelak menyelamatkan bangsanya sendiri dengan memberi kepada mereka tempat duduk, dengan memberi kepada mereka makanan yang mereka butuhkan pada saat paceklik. Jadi dapat kita belajar dari bacaan pertama ialah bahwa sebaiknya mari kita menjadi orang yang jujur. Kalau mempunyai rezeki, kalau mempunyai kekayaan, tolong dibagikan secara adil. Jangan sampai kita sendiri menjadi penyebabnya di antara anak-anak kita terjadi ribut, terjadi perang, terjadi pembunuhan. Injil hari ini tidak kalah menarik. Ternyata manusia hendaknya setia kepada perjanjian dengan Allah. Pertama-tama hendaknya manusia itu sadar apa saja yang ada pada kita itu sebenarnya titipan. Tuhan menyiapkan kebun anggur itu bagus sekali, lengkap, dengan harapan supaya manusia itu mau menggarapnya. Kemudian pada waktunya memenuhi janji pembagiannya. Dari situ muncul penyakit yang kedua yang tidak kalah penting dari iri hati, keserakahan. Hanya melihat dirinya sendiri saja. Terjadi egoisme yang luar biasa. Pada saatnya dia harusnya membagi-bagi milik titipan dari Allah itu dengan orang-orang lain, dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Tidak mau ingat bahwa apa saja yang ada pada kita manusia hanya adalah titipan Allah.
supaya kita pergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Terjadi pembunuhan, pengusiran, egoisme. Gara-gara apa? Gara-gara serakah. Saya mau mengambil kebun anggur untuk diri saya sendiri saja. Saya mau titipan yang Tuhan berikan kepada saya hanya untuk diri saya sendiri saja. Fatal. Fatal. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penguasa atas titipan Allah. Jangan sampai hanya mempergunakan seenak sendiri saja yang seharusnya kita bagi-bagi kepada sesama manusia. Jangan sampai kita termakan oleh penyakit serakahan. Tapi lagi-lagi bagaimanapun juga umat manusia seringkali serakah, tidak mentaati kehendak Allah. Rencana Allah tetap terlaksana. Manusia tidak mampu menghancurkan rencana Allah. Allah akan mencari di tengah-tengah segala perlawanan dari manusia supaya rencananya tetap dilaksanakan. Bangsa lain, gereja purba, kepada gereja purba dipercayakan kerajaan Allah. Kepada kita, Allah titip. Yang ditolak oleh penggarap-penggarap, oleh bangsa Israel, diberi kepada kita kerajaan Allah. Sekarang apa jawaban kita? Jangan sampai kita sama saja. Jangan sampai kita hanya untuk saya. Tidak. Sekali lagi apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dititipkan oleh Tuhan pada kita, tolong dimanfaatkan sesuai dengan rencana Tuhan untuk ikut membahagiakan orang-orang lain. Semoga saja kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, yang mau mencintai, memperhatikan sesama manusia dengan membagi-bagi titipan Allah kepada mereka yang lapar, yang susah, yang menderita. Semoga demikian.